Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan diri, nama Yantra, NPM 2214107103 dari kelas Step A. Ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya, yakni tentang karburator. Adapun dasar isi yang akan saya sampaikan kali ini yakni satu, manual karburator, apa itu karburator dan fungsinya. Dua, perkembangan teknologi karburator. Tiga, cara karburator bekerja. Empat, jenis karburator. Lima, perawatan karburator yang benar. Keenam, kapan waktu yang tepat untuk membersihkan karburator. Tujuh, karakteristik karburator. Delapan, karburator motor bakar 4 tak, cara kerja dan kebiasaannya. 9, karburator motor bakar 2 tak, cara kerja dan kebiasaannya. 10, perbedaan karburator motor bakar 4 tak dan 2 tak, konstruksi dan karakteristik. 11, kelebihan dan kekurangan karburator motor bakar 4 tak dan 2 tak. 12, perhitungan perbandingan bahan bakar dan udara dalam karburator. 13, kesimpulan. 14, penutup. Mengenal karburator. Apa itu karburator dan fungsinya? Karburator merupakan salah satu bagian mesin sepeda motor yang mempunyai fungsi untuk mencampurkan bahan bakar dan udara dengan perbandingan cepat belum dihisap ke dalam ruang besar. Fungsi karburator penting karena campuran bahan bakar dan udara tepat dan mempengaruhi performa sepeda motor. Pada dasarnya, karburator bekerja dengan prinsip sederhana, yaitu menyemprotkan bahan bakar dalam aliran udara yang masuk mesin. Karburator memiliki beberapa komponen seperti venturi, nozzle, shock, dan float yang bekerja sama untuk menghasilkan campuran bahan bakar dan udara yang tepat. Perkembangan karburator. Dan ditemukannya karburator terus mengalami perkembangan dan kesempurnaan teknologi. Pada tahun 1893, insinyur Jerman Egbert Marcus ciptakan karburator dengan sistem floating bulb yang mengatur aliran bahan bakar ke dasar. Pada tahun 1902, Halidak menemukan karburator sama. Perkembangan modern pada tahun 1980-an, sepeda motor mulai menggunakan sistem injeksi bahan bakar elektronik untuk menggunakan karburator. Perkembangan teknologi karburator. Teknologi karburator telah mengalami kemajuan berkali-kali lipat dan ditemukan pada awal abad ke-20. Salah satu inovasi terbaru adalah penggunaan bahan bakar yang lebih efisien, seperti biofuel atau bahan bakar hybrid kombinasi bahan bakar. Dan itu terdapat karburator elektronik yang mampu mengatur campuran udara dan bahan bakar secara otomatis berdasarkan data mesin pada sepeda motor. Namun, perkembangan teknologi karburator tidak hanya berfokus pada efisiensi bahan bakar saja. Ada juga inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan performa mesin motor, seperti penggunaan karburator ganda atau triple yang mampu menghasilkan daya lebih besar. Selain itu, ada juga karburator yang dilengkapi dengan sistem turbocharger atau supercharger untuk meningkatkan performa mesin pada putaran yang tinggi. Bagaimana karburator itu bekerja? Karburator merupakan bagian penting pada mesin pembakaran karena fungsinya untuk mencampurkan bahan bakar di udara sebelum masuk ke ruang bakar. Campuran bahan bakar dan udara yang tepat akan membantu mesin sepeda motor beroperasi secara efisien dan maksimal. Proses kerja karburator ini terlihat gambar samping ini ada membagi sistem karburator injeksi. Proses kerja karburator dimulai dari udara yang mengalir ke udara dan melewati venturi, yakni sebuah pipa yang menyempit di tengah dan melebar ke ujungnya. Saat udara melewati venturi, tekanan udara menurun menyebabkan bahan bakar yang disemprotkan oleh nozzle karburator ikut terhisap ke dalam udara. Kemudian, campuran udara dan bahan bakar ini masuk ke ruang bakar melalui kaca hisap. Lalu akan dikompresi di ruang pembakaran. Mengetahui jenis-jenis karburator. Ada beberapa jenis karburator yang tersedia, yaitu karburator vakum, karburator kupu-kupu, dan karburator pasti.
Masing-masing jenisnya mempunyai kelebihan dan kekurangan yang harus diperhatikan sebelum memilih jenis karburator yang tepat untuk sepeda motor. Karburator vakum merupakan jenis karburator yang paling umum digunakan. Kelebihan dari karburator ini adalah dapat menghasilkan bahan bakar yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Namun, kelemahan dari karburator vakum adalah performa yang kurang baik pada kecepatan tinggi. Sedangkan karburator butterfly memiliki performa yang baik dan kecepatan tinggi, namun efisiensi dalam penggunaan bakar. Sementara itu, karburator injeksi merupakan jenis karburator yang paling canggih dan efisien dalam penggunaan bahan bakar. Namun, karburator ini juga memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan jenis karburator lainnya. Perawatan karburator yang benar. Pastikan karburator tetap bersih dari segala kotoran dengan cara membersihkan secara rutin. Anda bisa menggunakan peralatan membersih karburator atau bahan alami seperti cuka atau lemon untuk membersihkannya. Periksa bagian karburator seperti jarum skip dan membran dari kemasan. Jika terjadi kausan, segera ganti bagian yang rusak agar kendaraan tetap beroperasi pada tingkat optimal. Kapan waktu yang tepat membersihkan karburator? Ada beberapa tanda karburator perlu dibersihkan. Pertama, jika mesin sepeda motor sulit dihidupkan atau sering mati saat digunakan. Ini mungkin tandanya karburator perlu dibersihkan. Dua, jika mesin terlihat kurang bertenaga dan tidak responsif, juga bisa menjadi tanda karburator perlu dibersihkan. Untuk waktu yang tepat untuk membersihkan karburator adalah setiap 6 bulan atau setiap 5.000 km tergantung kondisi pemakaian. Namun, jika sering mengendarai motor di jalan berdebu atau lingkungan yang kotor, maka sebaiknya membersihkan karburator lebih sering, setidaknya 13 kali atau 30 km sekali. Karakteristik karburator. Salah satu ciri utama karburator adalah kemampuan dalam mengatur campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam mesin. Hal ini penting karena campuran yang tepat dapat meningkatkan performa dan efisiensi mesin. Selain itu, karburator memiliki beberapa bagian penting seperti senturi, katup jarum, dan saluran bahan bakar yang semuanya berperan dalam mengatur campuran. Namun, karakteristik karburator tidak selalu positif. Salah satu masalah yang sering terjadi pada karburator ini adanya clogging atau penyumbatan di saluran bahan bakar. Hal ini dapat mengakibatkan mesin menjadi sulit dihidupkan atau bahkan mati saat sedang dikendarai. Oleh karena itu, pemeliharaan karburator secara rutin penting untuk menjaga agar karburator tetap berfungsi dengan baik. Karburator motor bakar 4 tak, cara kerja dan kelebihannya. Karburator motor bakar 4 tak mempunyai fungsi mengatur campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar mesin. Karburator beroperasi dengan prinsip vakum, di mana aliran udara oleh karburator santuri menyebabkan penurunan tekanan dan menarik bahan bakar dari tangki melalui pipa bakar. Keunggulan karburator motor bakar 4 tak adalah lebih hemat bahan bakar dibandingkan motor bakar 2 tak. Jadi, hal ini disebabkan oleh sistem pembakaran yang lebih sempurna pada motor 4 tak, sehingga membutuhkan campuran udara dan bahan bakar yang sedikit. Selain itu, karburator motor bakar 4 tak juga memiliki cara perawatan yang lebih mudah dan dioperasikan hanya memiliki sistem bukaan gas saja. Karburator motor bakar 2 tak, cara kerja dan kelebihannya. Karburator pada mesin motor bakar 2 tak mempunyai fungsi untuk mencampurkan bahan bakar dengan udara sebelum dihisap ke dalam mesin. Jadi dilakukan dengan menggunakan tekanan negatif yang menjadi ketika piston bergerak bawah atau disebut dengan angkat hisap. Pengoperasian karburator sepeda motor 2 tak sederhana. Yakni pertama-tama bahan bakar dari tangki akan dialirkan ke dalam karburator melalui pipa bahan bakar. Dalam karburator, bahan bakar akan dicampurkan dengan udara yang masuk melalui saluran udara. Kemudian, campuran bahan bakar dan udara ini akan diserang oleh filter udara sebelum masuk ke dalam ruang bakar. Selanjutnya, campuran tersebut akan dibakar oleh busi saat terjadi kompresi udara bahan bakar di dalam ruang bakar.
Perbedaan karbohidrat motor bakar dua tak dan empat tak, konstruksi dan karakteristiknya. Struktur karbohidrat motor bakar empat tak lebih rumit dibandingkan karbohidrat motor bakar dua tak. Karbohidrat motor bakar empat tak memiliki lebih banyak bagian seperti body, katup pengatur udara ideal, dan sisi lain. Sedangkan karborator motor bakar dua tak hanya mencakup beberapa bagian seperti cok, injek, dan blockhead. Karakteristik karborator motor bakar 4 tak dan 2 tak juga berbeda. Karborator motor bakar 4 tak cenderung lebih efisien dalam hal penggunaan bahan bakar, karena proses pembakarannya yang lebih sempurna. Namun, karborator motor bakar 2 tak memiliki kecepatan respon yang lebih cepat karena tidak memiliki satu buang dan satu masuk yang terpisah, seperti pada motor bakar 4 tak. Hal ini membuat karburator motor bakar 2 tak lebih cocok digunakan pada motor balap atau motor yang membutuhkan akselerasi yang tinggi. Kelebihan dan kekurangan karburator motor bakar 4 tak dan tak. Karburator motor bakar 4 tak memiliki beberapa kelebihan dibandingkan karburator motor bakar 2 tak. Salah satunya adalah penggunaan bahan bakar yang lebih hemat karena proses pembakarannya lebih sempurna. Namun motor bakar 4 tak juga memiliki kekurangan. Satunya adalah ukurannya yang lebih besar dan kompleks dibandingkan karburator motor bakar 2 tak. Namun, karburator motor bakar 4 tak juga memiliki kekurangan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pemasangan penyelesaian, terutama pada motor yang memiliki ruang yang sempit. Selain itu, karburator motor bakar 4 tak juga cenderung lebih mahal dibandingkan dengan karburator motor bakar 2 tak, karena memiliki fitur yang lebih kompleks. Perhitungan perbandingan bahan bakar dan udara dalam karburetor. Penelitian terhadap perbandingan udara dan bahan bakar dilakukan menurut analisa stoikiometrik dengan melihat bahan bakar dan energi yang ada dan sebelum dan sudah isi. Adapun dalam penelitian tersebut digunakan hukum-hukum fisika seperti hukum mutual massal, hukum pelan tenaga, hukum Avogadro, dan hukum kesedia. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 1 kilogram udara dapat membakar habis 0,067 kilogram mesin. Nilai ini atau air fuel ratio dikatakan stoikiometrik atau chemically current bila perbandingan di atas 15/1. Contohnya, 17/1, maka disebut campuran kurus atau miskin. Bila perbandingan di bawah 15/1, contohnya seperti 12/1, maka disebut campuran kaya atau gemuk. Pada kenyataannya, air fuel ratio dalam mesin sistem bahan bakar bensin tetap ada bervariasi sesuai kebutuhan mesin. Adapun ini ada perbandingan udara dan bensin, di mana jika mesinnya hidup, perbandingan antara udara dan mesin 5/1. Pada putaran ideal, perbandingan udara dan mesin yakni 15/1. Pada power atau tenaga, perbandingan udara dan mesin yakni 12/13/1. Pada kecepatan ekonomis, perbandingan udara dan mesin yakni 19/18/1. Nah, tabel hukum fisika kontinuitas atau Bernoulli, dan suatu fluid yang mengalir melalui suatu tabung Venturi, maka debit aliran yakni Q sama dengan A kali V pasang, di mana Q adalah debit aliran, A luas penumpang tabung, V kecepatan aliran. Jadi, menurut rumus gratis ini, maka kecepatan aliran pada A1 ini lebih daripada kecepatan aliran di A2 ini. Hal ini karena luas penumpang pada A1 lebih dekat daripada luas penumpang A2 ini. Sedangkan jumlah tekanan statis dan dinamisnya pada sebagian tabung pasti tetap, mana persamaannya yakni T tambah setengah kali V pangkat 2 kali Rho tambah Rho GH sama dengan kosong, di mana V ya ini tekanan atmosfer, Rho ini massa jenis fluida, V ini gravitasi, H ini jenis fluida, V ini kecepatan aliran. Nah, jika sudah didapatkan semua, lalu kita masukkan
rumus berdasarkan gambar sampulnya ya. Nah, dapat rumus itu P1 tambah setengah kali P1 pangkat 2 kali P1 tambah P1 kali P1 kali P1 sama dengan P2 tambah setengah kali P pangkat 2 kali P2 tambah P2 kali P2 kali H2. Karena kan tabung datar, maka bila ketinggian senturi ini in atau out, maka akan belajar. Mana diperoleh rumus P1 tambah setengah kali P1 pangkat 2 kali rho 1 sama dengan P2 tambah setengah kali P2 pangkat 2 kali rho 2. Nah, dari rumus-rumus perhitungan tersebut, campuran udara bensin yang mengalir melalui tabung dan ruas penambang yang kecil, maka kecepatannya bertambah sedangkan tekanannya akan menurun. Nah, adapun hubungan diameter venturi dan output seperti gambar samping ya, bahwa semakin besar venturi, semakin besar output maksimum yang dicapai. Tapi pada putaran mesin rendah, diameter venturi yang lebih besar lebih lambat menghasilkan power dibandingkan dengan venturi yang lebih kecil. Kesimpulan, dalam presentasi ini saya telah mempelajari tentang karburator, bahwa karburator merupakan bagian penting dalam sistem pembakaran dalam mesin sepeda motor. Fungsi utama karburator adalah mencampurkan bahan bakar dan udara dengan berbanding yang cepat untuk pembakaran dalam mesin. Nah, dari presentasi ini tersimpulkan bahwa memahami karburator pada motor bakar sangatlah penting bagi para pengendara motor. Dengan memahami bagaimana karburator bekerja dan cara merawatnya karburator dengan baik dan benar, pengendara dapat memastikan bahwa motor tetap optimal dan menghindari masalah yang dapat atau yang bisa ditimbulkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.